Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasmi Noval Akila dengan NIM 2025-08100003 dan berasal dari kelas TNFC 2025-04. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Teknologi Basis Data dengan judul Aplikasi Kenaikan Tingkat Pramuka Penegak, khususnya di Penegak SMA 2 Kuningan. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena pertama, metode pencatatan konvensional menggunakan buku SKU atau syarat kecakapan umum itu sangat ribet karena banyak keluhan-keluhan dari calon penegak itu banyak, misalnya hilang buku atau tidak ada waktu dengan pembina dan lain sebagainya. Maka dari itu saya ingin mendigitalisasi proses tersebut. Nah, yang pertama pencatatan konvensional, proses evaluasi SKU selama ini mengenakan buku saku fisik yang rentan hilang atau rusak sebelum masa ujian selesai. Terus susah monitoring progres, jadi ada potensi kecurangan dari calon penegak, calon bantara atau calon laksana. Jadi meminimalisir adanya kecurangan dengan adanya monitor dari admin atau dari pembina itu sendiri. Terus rekapitulasi lambat. Proses rekapitulasi pencapaian oleh Dewan Kehormatan dan pembina memakan waktu dan rawan kesalahan data. Seperti tadi, banyak keluhannya bukunya hilang dan rusak dan banyaknya terjadi kecurangan di pengisian SKU tersebut. Terus tujuannya yaitu yang saya sebutkan tadi, digitalisasi arsip, efisiensi tracking progress, dan optimalisasi penilaian. Terus ruang lingkupnya di SMA 2 Kuningan, modul terfokus dari pengajuan, penilaian, dan rekapitulasi ujian SKU. Terus adanya self-service, jadi pengguna atau calon bisa langsung mengajukan yang namanya ujian, nantinya akan di-approve oleh si pembina. Terus cakupan datanya ada anggota, SKU, dan pembina. Terus data transaksionalnya ada lewat ujian dan status kelulusan. Aktor-aktornya ada pembina dan penegak. Aktor dapat melihat katalog SKU, mengajukan ujian kepada pembina, dan melihat rekapitulasi riwayat kelulusan. Terus pembina memiliki hak akses, yaitu terima notifikasi permohonan, eksekusi penilaian, dan catatan evaluasi. Terus pada normalisasi data, kita lihat di sini ada UNF atau Unnormalized Form, atau bisa disebut bentuk tidak normal. Jadi tabel ini tidak efektif karena terdapat masalah, yaitu adalah repeating group yang ada di tabel sebelah sini, atau tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada di kolom 8. Ini banyak repeating group di kolom ini, jadi perlu dinormalisasikan menjadi 1NF atau first normal form. Tapi di sini juga ada menghasilkan pengulangan atau redundansi data master di sini, seperti nama, jenis kelamin, agama, dan SKU itu harus diketik berulang kali setiap kali anggota mengajukan ujian baru. Terus karena itu first 1NF itu harus dinormalisasikan kembali menjadi second normal form atau 2NF. Di sini ada juga masalah, yaitu masih terdapat ketergantungan transitif, yaitu atribut nama, pembina, jabatan, dan kontak bergantung kepada ID pengguna, bukan bergantung kepada kunci utama tabel ID ujian. Nah, maka dari itu diadakannya
third normal form atau 3NF seperti ini. Jadinya tidak ada masalah dari transaksi aplikasi tersebut. Lanjut ke hasil normalisasi seperti ini. Normalisasinya atau 3NF itu di anggota penegak itu ada NTA sebagai primary key, terus ada nama lengkap, jenis kelamin, agama, dan lainnya. Terus poin SKU sebagai ID SKU yang sebagai primary key, dan pembina dan ID pembina menjadi primary key. Terus adanya transaksi ujian dan ID ujian sebagai primary key, dan NTA, ID SKU, dan ID pembina menjadi foreign key. Terus di sini ada IRD dan Conceptual Data Model atau CDM. Ini saya memakai IRD format Peterson. Ini ada entitasnya, ada poin SKU, anggota penegak, dan pembina. Semua terhubung di transaksi ujian. Ini juga sama. Dan ini Physical Data Model dan kardinalitas. Jadi semua primary key dari entitas-entitas itu ke transaksi ujiankan. Jadi menjadikan primary key di poin SKU menjadi foreign key di transaksi ujian seperti itu. Terus relasinya itu anggota penegak ke transaksi ujian ini jadinya 1N, 1 to N. Satu anggota, yang berarti satu anggota dapat melakukan banyak transaksi ujian. Begitupun poin SKU. Jadi satu poin SKU dapat diujikan kepada banyak anggota, dan satu pembina bisa menguji banyak ujian dan bisa menilai banyak ujian. Terus ini ada di FD. Di FD ada 3 proses. Ini level 0, diagram konteks. Ada 3 entitas. Ada pembina, admin, dan anggota penegak. Anggota penegak dapat mengajukan ujian SKU dan mengisi data diri anggota. Terus outputnya ada info daftar poin SKU dan status kelulusan dan lain sebagainya. Terus ada DFD atau diagram 0, DFD level 1. Ada 3 proses utama, yaitu adalah kelola data master dengan aktor admin. Terus transaksi ujian SKU dengan aktor anggota dan pembina, dan pembuatan laporan dengan aktor admin. Terus ada UML, use case activity diagram. Di sini ada 2 aktor, yaitu anggota penegak sebagai calon bantara dan calon laksana, dan pembina. Yang di sini bisa login, lihat daftar syarat SKU, ajukan ujian SKU, nilai ujian SKU, dan lihat riwayat kelulusan. Terus di sini ada activity diagram. Ada fase, yang pertama ada fase pengajuan yang oleh anggota penegak, terus fase routing oleh sistem, yaitu menerima dan melakukan sebagai transisi ke pembina, terus ada eksekusi dan penilaian oleh pembina, terus ada perekaman oleh sistem, dan penyelesaian oleh anggota penegak. Jadi bisa melihat apa yang telah diujikan. Kesimpulannya itu adalah sistem digitalisasi evaluasi SKU pramuka penegak berhasil dirancang menggunakan pendekatan basis data relasional. Terus normalisasi hingga 3NF menghasilkan 4 tabel bersih bebas anomali. Ada anggota penegak, poin SKU, pembina, dan transaksi ujian. Arsitektur IRD dan CDM, PDM memastikan integritas referensial antar entitas melalui foreign key. DFD memetakan aliran data secara transparan dari admin, anggota penegak, hingga pembina. Pemodelan UML memvisualisasikan interaksi dan alur kerja sistem secara komprehensif. Mungkin segitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.